Dewasa ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, semakin banyak pula kasus kecurangan yang terjadi. Kasus kecurangan dapat terjadi dimanapun, tidak pandang bulu. Selamat pagi, kami dari tim Neverland yang beranggotakan Tiara, Irsa, dan Ilham akan memaparkan studi kasus SMK 1 ABC dalam KBMK 2022 bidang audit investigatif. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Survei Fraud Indonesia pada tahun 2019, korupsi menjadi kasus fraud tertinggi yang terjadi di Indonesia dengan persentase sebesar 64,4%. Adapun posisi kedua diduduki oleh penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%. Sementara itu, kasus fraud laporan keuangan menjadi kasus paling jarang terjadi sebesar 6,7%. Adapun kasus yang terindikasi kecurangan adalah kasus pada SMK 1 ABC yang telah menerima dana bantuan pembangunan fisik ruang kelas dari APBN dan APBD sebesar 2 miliar. Rencana pembangunan berupa gambar teknis, volume pekerjaan, dan rincian biaya telah tertera seluruhnya dalam RAB. Namun, berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan, dana tersebut telah habis digunakan, sedangkan pekerjaan fisik baru mencapai 80%. Adapun rumusan masalah dari kasus ini adalah sebagai berikut. Tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk menjawab kasus tersebut terbagi atas tinjauan literatur dan juga tinjauan peraturan. Tinjauan literatur sendiri terbagi lagi atas teori fraud heksagon dan juga fraud tree. Teori fraud heksagon merupakan teori yang membahas mengapa seseorang melakukan tindakan kecurangan. Teori ini dikemukakan oleh Georgius pada tahun 2019 dan merupakan perkembangan serta penyempurnaan dari teori-teori fraud yang sebelumnya. Teori ini memuat 6 elemen, yaitu arogansi atau arrogance, kompetensi atau capability, rasionalisasi atau rationalization, tekanan atau pressure, peluang atau opportunity, serta kolusi atau collusion. Adapun fraud tree yang dikemukakan oleh Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE seperti yang tertera pada sebelah kanan layar. Fraud tree mengklasifikasikan fraud dalam hubungan kerja menjadi 3 kategori utama, dilambangkan dengan sebuah pohon bercabang lengkap dengan anak-anak cabangnya seperti yang dapat dilihat pada layar. Adapun tinjauan peraturan yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Irsa. Baik, informasi awal yang masih dibutuhkan oleh tim audit investigatif untuk menyelidiki kasus ini yaitu antara lain, yang pertama, informasi yang berasal dari laporan keuangan seperti informasi terkait stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki keterlibatan dalam kasus ini, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara rinci. Yang kedua, dibutuhkan informasi terkait temuan audit umum seperti dokumen-dokumen risalah rapat, kontrak, akta perjanjian, aliran dana, serta nota pembelian barang atau bahan bangunan. Yang ketiga, dibutuhkan informasi terkait adanya aduan, keluhan, dan petunjuk awal atau AKP. Ketiga hal tersebut bisa didapat dari beberapa sumber seperti dokumen, catatan, maupun hasil wawancara. Sehingga, informasi awal tersebut dapat menghasilkan sebuah prediction atau dugaan sementara atas kasus ini. Dugaan ini dapat dijadikan landasan auditor dalam pembuatan dan pengujian hipotesa atas kasus SMK 1 ABC. Selanjutnya adalah hipotesa 5W plus 2H. Yang pertama adalah WAP. Kasus ini diduga termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara melalui penggelapan uang APBN dan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat dugaan lain bahwa kasus ini termasuk ke dalam tindakan penyalahgunaan aset sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang kedua adalah WHO. Beberapa pihak-pihak yang diduga terlibat antara lain yang pertama, pihak internal, yaitu kepala sekolah, komite sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, kepala tata usaha, bendahara atau bagian keuangan sekolah, guru, serta siswa yang ada saat pembangunan ruang kelas berlangsung. Yang kedua adalah pihak eksternal yang akan dimintai keterangannya, yaitu kontraktor bangunan termasuk mandor atau ketua proyek, unit pengadaan bahan bangunan, serta kuli bangunan terkait.
Selain itu juga dibutuhkan keterangan dari Dinas Pendidikan, khususnya Kepala Dinas dan Kepala Subbagian Keuangan yang bertugas memberikan persetujuan atas anggaran pembangunan ruang kelas SMK 1 ABC. Dibutuhkan pula keterangan tambahan dari toko bangunan untuk memverifikasi kesesuaian jawaban antara pihak sekolah dan kontraktor bangunan. Yang ketiga adalah when. Perkiraan kurun waktu terjadinya kasus ini yaitu sejak pencairan dana dari RAB yang diajukan hingga proses pembangunan selesai 80%. Namun hal ini masih menjadi dugaan awal. Hal ini terindikasi dengan tidak selesainya pembangunan ruang kelas hingga seluruh anggaran tak habis dipakai. Yang keempat adalah why. Kasus ini dapat terjadi akibat adanya beberapa faktor. Kami menganalisis menggunakan teori Fraud-Hexagon. Yang pertama, adanya tekanan atas kebutuhan materi atau tekanan dari atasan dan pihak lain untuk melakukan tindak penggelapan dana. Yang kedua, para pelaku diduga memiliki pikiran bahwa tindakan penyimpangan ini tidak akan terdeteksi karena tindakan korupsi dilakukan secara diam-diam oleh pihak yang berkuasa. Yang ketiga, adanya arogansi pejabat sekolah yang memiliki kewenangan atas pengadaan barang bertindak secara superior. Yang keempat, pejabat sekolah dapat berpikir bahwa pengendalian internal pemerintahan kurang memadai sehingga mereka memiliki kompetensi untuk memanipulasi penggunaan dana untuk pembangunan ruang kelas SMK 1 ABC. Kemudian, adanya peluang dalam melakukan tindak kecurangan diakibatkan oleh tidak adanya pengendalian yang sesuai dengan ketentuan serta adanya kolusi antara beberapa pihak untuk melakukan tindak kecurangan dengan tujuan tertentu. Yang kelima adalah where. Kasus ini terjadi pada lingkungan SMK 1 ABC. Yang keenam, how. Kasus ini juga dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, adanya manipulasi anggaran yang dapat dilihat dari adanya inkonsistensi bukti transaksi. Yang kedua adalah markup pembelian bahan bangunan. Yang ketiga, adanya pencurian bahan bangunan. Yang keempat, tidak dilakukannya pemantauan berkala dari pihak pemerintahan atas kegiatan pembangunan ruang kelas baru SMK 1 ABC. Dan yang terakhir adalah tidak adanya berita acara revisi dalam pelaksanaan pembangunan ruang kelas. Yang terakhir adalah how much. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian sebesar 20% dari sisa pembangunan yang belum selesai dari total anggaran sebesar 2 miliar rupiah, yaitu sekitar 400 juta rupiah, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka pengungkapan kasus. Data responden dan dokumen yang dibutuhkan dalam audit investigatif ini terbagi ke dalam 6 proses. Pertama, ada proses perencanaan pengadaan oleh pihak SMK 1 ABC. Data responden dan dokumen yang dibutuhkan ini untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana awal. Yang kedua, ada proses pembiayaan. Data responden dan dokumen ini dibutuhkan untuk memastikan bahwasanya pencairan dana sesuai dengan RAB. Yang ketiga, ada proses pelaksanaan pemilihan oleh pihak SMK 1 ABC. Data responden dan dokumen ini dibutuhkan untuk memastikan bahwasanya pelaksanaan sesuai dengan rencana. Yang keempat, ada proses pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kontraktor. Data responden dan dokumen ini dibutuhkan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan timeline. Dan yang terakhir, ada proses penyelesaian pembiayaan oleh pihak Dinas Pendidikan. Data responden dan dokumen ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses pembayaran sesuai dengan RAB. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kasus di atas dapat disimpulkan beberapa dugaan yang mungkin terjadi. Pertama, yaitu dugaan tindak pidana korupsi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kasus korupsi dapat berupa seperti misalkan penggelapan uang ataupun misalkan pencucian uang oleh pihak sekolah. Yang kedua, yaitu dugaan penyalahgunaan aset sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah ataupun negara. Penyalahgunaan aset dapat berupa penggunaan barang untuk keperluan pribadi oleh SMK 1 ABC ataupun misalkan pihak-pihak lain yang terlibat. Yang ketiga, terdapat 2 skenario proses fraud dapat terjadi, yaitu sebelum pembangunan dan saat pembangunan. Dan yang keempat, ada pihak-pihak yang diduga terlibat, yaitu terdiri internal dan eksternal seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir, kerugian yang ditaksir bisa melebihi 20% dari total anggaran karena ada indikasi seperti penyuapan uang dengan cara membeli bahan bangunan yang tidak sesuai dengan RAB. Yang terakhir, ada rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan, yaitu yang pertama, melaksanakan audit secara berkala oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, meningkatkan sistem pelaporan penggunaan anggaran secara berkala melalui sistem yang terintegrasi. Dan yang terakhir, menciptakan whistleblowing system yang baik agar segala tindakan kecurangan dapat terdeteksi dini. Sekian hasil analisis kasus audit investigatif tim Neverland Universitas Telkom. Terima kasih.